Perkenalkan, nama saya Felicia Kristina Kristatanesa. Saya mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan diri anak usia dini. Yang pertama, konsep diri meliputi konsep diri positif dan konsep diri negatif. Pada umumnya, pengembangan konsep diri positif banyak ditanamkan melalui kegiatan pembiasaan seperti berbaris, berdoa, membaca, bermain, dan lain-lain. Sedangkan konsep diri negatif seperti memiliki perasaan, rendah diri, membenci diri sendiri, dan orang lain. Harga diri. Masa usia dini adalah saat yang paling tepat untuk menemukan karakter pada diri anak. Salah satunya adalah harga diri, di mana anak memiliki harga diri yang tinggi, maka ia akan memiliki pribadi yang menyenangkan. Yang ketiga, emosi diri. Emosi diri merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan anak usia dini karena emosi merupakan perasaan yang dimiliki oleh anak ketika beradaptasi dengan orang lain di lingkungan yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang lain. Yang kedua, gender. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan, fungsi, dan peran laki-laki dan peran perempuan dalam masyarakat. Penting pengenalan gender perlu dilakukan agar anak memahami peran antara laki-laki dan perempuan. Melalui pengenalan gender, orang tua bisa memberi pengajaran kepada anak mengenai identitas serta tugasnya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengenalan peran gender. Yang pertama, metode bercerita. Yang kedua, metode pembiasaan. Yang ketiga, metode sosial drama. Yang keempat, metode bercakap-cakap. Yang ketiga, bermain sebagai kesibukan bagi PAUD. Bermain merupakan kebutuhan anak yang sangat penting, dan bermain anak akan membangun pengetahuan apa yang ada di sekitar dan membangun kreativitas anak. Bermain sebagai kesibukan bagi PAUD. Bermain merupakan kebutuhan anak yang sangat penting. Dengan bermain, anak akan membangun pengetahuan apa yang ada di sekitar dan membangun kreativitas, baik dengan menggunakan benda atau alat permainan. Ada beberapa manfaat bermain. Yang pertama, mendapat kegembiraan dan hiburan. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan intelektual. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan motorik anak. Yang keempat, mendorong spontanitas pada anak. Yang kelima, mengembangkan kemampuan sosial anak. Yang keempat, pengasuhan. Secara etimologis, pengasuhan berasal dari kata asuh. Artinya pemimpin, pengelola, membimbing, mengasuh anak. Maknanya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus sedangkan pangan sejak lahir sampai dewasa. Ada beberapa keterampilan orang tua ketika berkomunikasi dengan anak, seperti yang pertama, aktif mendengar, penuh perhatian, merespon dengan bahasa tubuh, merefleksikan, dan menyampaikan pesan singkat. 5. Hubungan anak usia dini dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan sekelompok individu yang memiliki usia dan kedewasaan yang hampir sama. Lingkungan teman sebaya ialah kelompok di mana individu dan anak tertentu saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi anak usia dini dengan teman sebaya mulai muncul ketika anak berusia 2 tahun dengan porsi interaksi yang akan semakin bertambah menjadi sekitar 20% dari waktu siangnya, dan pada 7-11 porsi tersebut semakin meningkat mencapai angka yang 40%. Fungsi positif teman sebaya terhadap individu menurut Kelly. Yang pertama, mengontrol impuls agresif. Yang kedua, memperoleh dorongan emosi dan sosial serta menjadi independen. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Yang keempat, memperkuat penyesuaian moral dan nilai.